Baik, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya nahtatim hadal majlis hadal fasal bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, karena tidak ada presentasi mahasiswa, diganti dengan tugas apa? eh, Pertama tugas resum dan juga keaktifan diskusi. Ya, mungkin sudah diberitahu, untuk terkait poin penilaian. Nah, ini dalam upaya membantu teman-teman semua ya agar bisa ya lulus dengan memuaskan ya TK 3,5 seperti itu. Dan kita bantu secara objektif ya. Eh, Kembalikan ke teman-teman untuk bisa aktif di diskusi dan apa eh menggarap tugas ya. Ini mungkin nanti kita materi dan diskusi sekitar 1 jam ya. Kemudian teman-teman bisa masuk on edu ya, mengerjakan tugas. Dan ini akan membantu teman-teman ya, karena kalau teman-teman hanya mengandalkan UTS dan UAS, walaupun nilainya 100 semua, itu cuma 50%. Nah, artinya dari 50% ini dibantu dari apa presensi, kehadiran, keaktifan diskusi, ya salah satunya dan juga tugas ya, sehingga mudah-mudahan semua bisa mengikuti dengan baik. Ya, walaupun suasananya sudah suasana mudik ya. Oke, eh, nanti kalau ada apa pertanyaan, respon, boleh ya langsung ditulis di kolom chat atau resen atau langsung open your mic ya. Artinya tidak harus menunggu selesai ya. Karena mudah-mudahan ya jam 10 kita akhiri, nah, kemudian teman-teman bisa fokus langsung mengerjakan tugas. Nggih, kita ya, pagi hari ini akan kembali belajar tentang penciptaan manusia. Ya, tutup ya. Oke, ya. Ini tadi beberapa teman saya jadikan co-host, mungkin nanti bisa bantu admit ya yang masuk di chat room. Seperti ini mungkin ya. Oke, Al-Quran dan penciptaan manusia. Oke, saya klik aja ya. Poin pertama, eh, kita akan menampilkan atau ya mengulik ya, mengulik, mentadaburi, ya, mentafsirkan atau mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan dan penciptaan manusia. Karena ini ya, Pak, dalam teori analisis wacana kritis, ya, bahasa diksi ya, yang di apa yang digunakan di alat komunikasi termasuk Al-Quran itu kan bisa secara harfiah, bisa secara tekstual dan juga bisa secara kontekstual. Jadi kita akan coba ngulik lebih jauh ya. Karena bahasa ini ya sebenarnya bukan sekedar alat komunikasi. Bahas di apa di balik bahasa itu juga ada ideologi yang tersimpan ya. Dan pemilihan diksi atau bahasa itu juga bagian dari instrumen
kekuasaan seperti itu ya. Pertama adalah tadi ya ayat Al-Quran. Kedua, tujuan utama ya sebenarnya ini ya menguatkan saja dari yang A. Yang C kemudian relevansi fungsi penciptaan manusia dengan tantangan kehidupan modern seperti itu. Kemudian menyusun argumen kritis tentang urgensi pemahaman tujuan penciptaan manusia. Oke, sampai sini ada yang mau merespon? Oke. Nanti bisa per slide ya, per slide kalau ada yang ingin berpendapat ya nanti akan dapat nilai dari PJ-nya. Mohon dibantu ya PJ AIK untuk mencatat yang aktif di diskusi dan juga nanti menginput di link yang sudah diberikan, mungkin sudah diberikan ya oleh koordinator dosen AIK. Ya, oke. Pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Ya, ayat yang paling banyak eh, dinukil adalah Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtu dan tidaklah aku menciptakan al-jin wal insan, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah. Who is ibadah? Who. Apa itu ibadah ya? What is ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah adalah at-taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita beribadah, ya esensinya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Ya, untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa ajina bima dan yang diizinkan ya, amalan yang diizinkan dalam ibadah mahdoh khususnya. Ya, jadi itu ya ibadah itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu perlu kita refleksi setelah sekian kali kita puasa Ramadan ya terutama. Setelah sekian kali kita sholat, apakah kita semakin dekat dengan Allah atau justru sebaliknya ya. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, berarti tujuan dari ibadah itu tercapai. Seperti tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Setelah puasa, kita seharusnya menjadi lebih dekat dengan Allah, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa indikator ketaatan kita kepada Allah? Ya. Indikatornya adalah semakin banyak perintah yang kita jalankan dan semakin banyak larangan yang kita tinggalkan. Itu indikator sederhana apakah kita la'allakum tattaqun, semakin bertakwa atau tidak. Ya, kemudian apa enaknya kita dekat dengan Allah? Analogi yang ya yang serupa tapi tidak sama ya. Apa enaknya kita dekat dengan presiden ya? Apa enaknya kita dekat dengan bupati, dengan gubernur? Pasti ada privilege. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Tapi bedanya ya kalau kita dekat dengan presiden, gubernur, bupati ada potensi salah ya. Tapi kalau dekat dengan Allah ya tidak ada potensi eh, salah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah terklasifikasi oleh para jumhur ulama menjadi dua ya, ibadah khusus atau ibadah mahdoh dan ibadah umum atau ibadah ghairo mahdoh. Oke, ya. Ibadah khusus mahdoh, sholat, puasa, haji, ya, sudah ada ketentuannya yang dicontohkan oleh Nabi. Di sini tidak ada ruang bagi kita untuk merubah, menambah-nambahi, mengurang-urangi jika tidak dicontohkan oleh Nabi.
Seperti rukso ya secara kuantitas mengurangi ya, tapi kan itu dicontohkan oleh Nabi. Atau jamak qosor ya, itu boleh karena dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, ibadah umum ghairu mahdoh. Ini aspek muamalah duniawiyah. Ya. Ya, seperti yang tidak terkait ibadah mahdoh ya, ya seperti belajar. Ya. Belajar itu faridoh ya. Tholabul ilmi faridoh ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Nah, akan bernilai ibadah ya, ketika kita niati dengan baik, dengan benar, kemudian dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dan kita atau teman-teman para mahasiswa yang mendapatkan amanah dari orang tua untuk ya belajar sungguh-sungguh. Ya, oke, sampai sini ada yang mau merespon? Boleh ya, boleh Izin langsung. Pak, izin masuk Pak. Ya, ya. Eh, izin bertanya Pak, itu kan Allah Subhanahu wa taala kan tidak hanya menciptakan manusia tapi juga menciptakan jin ya Pak. Yes. Itu ibadahnya jin sama manusia apa sama Pak atau bagaimana Pak? Oke, berbeda ya, Makasih. setiap makhluk, sepengetahuan saya. Jin ini kan macam-macam ya. Ada ya malaikat itu ya dikatakan bagian dari jin atau makhluk yang tersembunyi ya, makhluk yang gaib yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ibadahnya apa? Ibadahnya malaikat itu ya lebih kepada samikna wa ta'na ya. Kamu ditugasi untuk apa? eh Menjalankan perintah ya, tanpa tanpa pernah melanggar ya. Kalau manusia kan ada potensi melakukan pelanggaran ya. Secara prinsip tidak dijelaskan ya secara khusus bagaimana ibadah mereka, tapi kalau melihat ayat-ayat yang tersurat ya, mereka lebih diuji pada ketaatannya, ya, termasuk iblis, setan. Itu kan tadinya ya makhluk-makhluk yang taat, tapi kemudian aba wastakbaro wa kana minal kafirin karena mereka apa enggan, sombong ya, tidak mau menghormati Adam. Ya akhirnya mereka malah punya tugas untuk menggoda manusia ya, menyesatkan manusia. Artinya menguji ya, menguji keimanan manusia. Tapi mereka sudah tahu konsekuensinya ya, karena eh, ya egois ya, sombong, aba wastakbaro, tidak mau dianggap lebih rendah dari manusia. Itu sepanjang yang saya tahu, nih. Secara teknis ibadahnya tentu tidak seperti apa manusia. Ya, kalau ada yang punya informasi lain boleh ya. Mungkin kalau Al-Quran itu lebih clear ya. Kalau hadis ya perlu nanti kita teliti kedudukan hadis tersebut. Apakah hadis sahih atau hadis hasan, hadis atau bahkan hadis palsu seperti itu. Ya, Allahu alam ya. Thank you for your question. Oke, masuk ke slide 2. Tadi ya tugas pertama adalah beribadah. Tugas yang kedua sebagai khalifah. Ya. Ini dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 30. Ini tadi ya cerita yang tadi juga ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku telah menjadikan khalifah ya, menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard di bumi. Ini ya yang saya apa highlight ya kuning. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima ya. Ini malaikat mempertanyakan gitu ya kepada Allah. Apakah engkau Allah ingin menjadikan kerusakan, pertumpahan darah terjadi kan? Terbukti sekarang.
Ya dari dulu sebenarnya sampai sekarang sampai perang Iran ya. Sedangkan kami ya wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddis lak. Ya, ini ibadahnya malaikat dan kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Kan berbeda dengan manusia yang tidak selalu ya karena ada potensi membangkang. Ini malaikat juga bisa dikatakan protes ya, tidak hanya iblis, malaikat juga protes. Kenapa bukan malaikat yang dijadikan khalifah? Padahal malaikat makhluk yang selalu bertasbih, ya, selalu mensucikan engkau, Tuhan ya. Kemudian apa kata Allah? Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Karena aku sungguhnya lebih tahu daripada kamu dan kamu tidak mengetahuinya. Kemudian di ayat selanjutnya itu kan diceritakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, dan Allah telah mengajarkan nama-nama alam semesta kepada Adam. Nah, artinya apa? Nah, yang membedakan bahwa eh, kenapa manusia dipilih menjadi khalifah karena dibekali ilmu, dibekali akal. Nah, ini yang membedakan. Ini kan relevan dengan ayat yang pertama turun. Ikro, belajar. Ya, makna kontekstualnya belajar. Ikro adalah perintah belajar. Makna harfiahnya, lughawinya ya membaca ya. Kenapa perintah yang pertama turun itu malah membaca dulu ya? Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat. Ya, karena sama ini esensinya. Karena untuk bisa beribadah dengan baik, puasa dengan baik, sholat dengan baik, haji dengan baik, ya perlu belajar. Nah ini tadi good question ya. Semakin apa menguatkan materi kita pada hari ini. Nah, ini yang membedakan apa kita dengan makhluk yang lain. Kemudian tugas khalifah pertama adalah menciptakan kemakmuran di bumi. Wah, malah nih malah perang ya. Perang itu menciptakan kemakmuran atau menciptakan kehancuran. Dan ini terbukti ya, kekhawatiran malaikat terbukti. Tapi bagi Allah tetap memilih manusia karena manusia dibekali dengan ilmu. Kalau malaikat dari zaman diciptakannya sampai sekarang ya ibadahnya sama ya. Eh, Tidak ada inovasi ya. Kalau manusia ada ya. Walaupun secara teknis ya, tidak hal-hal yang strategis. Kemudian tugas khalifah yang kedua memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak. Nah, ini eksploitatif ya sekarang. Hutan apa deforestasi ya, apa penggundulan hutan. Yang konon katanya Indonesia ya karena hutannya sebagai paru-paru dunia justru terus berkurang secara masif sehingga doharul fasad fil barri wa bahri. Banyak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aidianas karena ulah tangan manusia ya. Kerusakannya karena ulah tangan manusia. Bencana alam karena kerusakan oleh manusia. Ya ada dua tipe memang ya bencana alam. Ada yang memang bukan karena ulah manusia, tapi kalau seperti banjir ya karena apa tidak ada regularisasi ya itu jelas ulah manusia. Kemudian menjaga hubungan antar sesama manusia. Nah, inilah penting ya. Walaupun di awal apa ukhuwah Islamiyah ya kemudian ukhuwah Watoniyah, ya, goalnya tetap adalah ukhuwah Insaniyah, persaudaraan kita sesama manusia. Kan ada ayatnya ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Ya, wahai manusia itu ya, kamu diciptakan laki-laki perempuan berbangsa-bangsa bersuku-suku lita'aruf. Untuk menjaga hubungan ini harus lita'aruf,
Kemudian diharapkan dari ta'aruf meningkat ya menjadi tafahum. Ya. Kalau kita sudah saling ta'aruf, maka diharapkan muncul tafahum, saling memahami. Kemudian diharapkan muncul ta'awun, ta'aruf, tafahum, ta'awun saling tolong menolong. Dan akhirnya adalah saling takaful di antara manusia, saling melindungi. Ya. Bagaimana menjaga hubungan antar Israel dengan Iran? Ini yang sedang didamaikan oleh Pak Prabowo. Tapi ya, eh, kalau menurut saya agak mustahil ya karena Indonesia sudah bergabung di BOP, ya tentu dicap tidak akan netral ya. Kecuali keluar dari BOP ya, netral. Mau yang nyerang malah gengnya BOP ya, Amerika sama Israel. Kira-kira menang mana nih? VS Amerika si rebel VS Iran ya. Kemudian yang terakhir, menjaga lingkungan hidup, mematuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih sama sebenarnya dengan kedua ya, menjaga kekayaan alam dengan bijak. Oke, sampai sini ada yang ingin membantah boleh ya. Saya nggak setuju dengan argumen Pak dosen. Nah, ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Oh ya, thank you. Silakan Kak Eh Azizah ya. iya, Pak, saya Nelisa Aziza dengan NIM 202508025. Izin bertanya, apakah pahalanya sama aja antara seorang manusia yang hanya menjalankan peran sebagai khalifah aja dengan yang hanya menjalankan ibadah saja? Oh Terima gitu kasih. ya. Ya, oke. Good question ya. Sebenarnya peran sebagai apa hamba ya dan khalifah ya dua dua hal yang terintegrasi ya. Tidak bisa diparsialkan seperti itu, menjalankan salah satunya kan nggak bisa. Karena ya udhulu fi silmi kafah ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Karena kalau kita bicara ibadah, di dalamnya ada juga ibadah mahdoh, ibadah Hoiro Mahdo. Ibadah Hoiro Mahdo ya ini larinya akan petugas kekhalifahan ya. Hablum minan nas ya. Muamalah ma'anas ya. Hubungan kita dengan manusia. Atau lebih jauh muamalah ma'al makhluk ya. Hubungan kita dengan makhluk atau ciptaan Allah. Termasuk lingkungan. Jadi begitu ya Kak Azizah bahwa sesungguhnya eh, tujuan fungsi antara apa hamba sebagai hamba dan khalifah adalah sesuatu yang terintegrasi ya, tidak bisa diparsialkan, tidak bisa dilepaskan. Karena ibadah tidak bisa berhenti hanya di vertikal ya, tapi harus masuk pada dimensi horizontal. Itu ya Kak Azizah. Kalau ada yang menanggapi boleh. Ini dari Kak Rina Amelia. Jika ada manusia tidak memahami tujuan penciptaannya sebagai khalifah, bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi cara manusia memandang kehidupan, moralitas, dan tanggung jawab? Tidak paham, ya. Kalau tidak paham ya akan tersesat ya, dan ya dapat berpengaruh ya pada cara memandang kehidupan. Ya kemudian sangat mungkin dia akan menjadi orang yang sangat egois ya, hanya ya, memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Tuh saya kira eh, Kak Rina Amelia. Oke, next ya slide-nya. Oke, thank you for your question. Tujuan penciptaan, tujuan utama penciptaan manusia. Ya, ya ini kita diingatkan lagi ya dalam Al-Ahzab ayat 72. Ini yang saya highlight kuning ya, biar meningkat. Ini PPT insya Allah sudah saya unggah di Edu. Kalau ini bisa di-download. Wa hamalahal insan
wa hamalahal insan, dan dipikulah amanat itu oleh manusia ya. Innahu kana daluman jahula. Sungguhnya manusia dikatakan zolim dan bodoh. Kenapa? Karena mau menerima amanat. Padahal sebelumnya Allah tawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, semua menolak, tidak mau menjadi khalifah. Tapi yang mempertanyakan malah malaikat dan iblis. Ya, ya inilah karena terbukti ya manusia sebagai hamba dan khalifah mudah terpeleset. Karena itulah adanya tujuan, maaf, adanya bulan Ramadan, puasa Ramadan, yaitu cara Allah ya untuk agar kita kembali kepada tujuan fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah. Karena kata kunci puasa itu kan al-imsak, ya, melatih diri kita untuk bisa menahan diri, ya, menahan diri dari mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, yang sia-sia. Karena banyak ya manusia yang apa kemudian tidak bisa menahan diri. Contohnya adalah ya walaupun ini sebagai ibroh ya, pembelajaran dan juga sebagai hikmah. Contohnya adalah ya eh, kakek nenek kita Adam ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadis sajarata fatakuna minadz dzalimin. Adam dan Hawa boleh ngapain saja di surga. Cuman ada satu larangan. Wala taqrabu hadis sajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Tapi kan masih tergoda. Karena apa? Dalam beberapa riwayat dikatakan setan terus menggoda Nabi Adam ya dan mengatakan kalau ingin kekal di surga makanlah buah yang ada di pohon ini. Kemudian tergodalah ya. Adam lupa bahwa makhluk tidak mungkin dapat kekal ya. Tahu kan akhirnya keluar dari surga. Yaitu memang by design ya. By design oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibroh pelajaran dan pembelajaran. Sebagai peringatan bahwa kelemahan manusia yang paling utama adalah tidak bisa menahan diri ya, dari melakukan perbuatan yang tidak diizinkan syariat. Karena sesungguhnya tadi ya analogi atau kias tadi bahwa sesungguhnya yang dihalalkan itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Tapi Adam masih tergelincir. Dan kita adalah anak cucu Adam. Ya, artinya kita sangat potensial juga tergelincir. Karena itulah penting puasa Ramadan ini atau puasa ini jangan berhenti hanya di bulan Ramadan ya. Dilanjutkan ya Senin Kamis. Cobalah secara 3 bulan berturut-turut. Nanti itu akan jadi habit ya. Kalau lebih dari 3 tahun, konon bisa jadi habitus, ya. Sebuah kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Next, from Kak Jovinke Zahira. Manusia menerima amanah yang ditolak oleh langit dan bumi gunung. Secara spesifik, apa yang membuat amanah ini begitu berat sehingga makhluk besar lainnya merasa khawatir akan mengkhianatinya, sementara manusia justru menyanggupinya. Apa yang apa ini kok? Apa yang membuat amanah ini begitu berat? Ya amanah menjaga kemakmuran, kelestarian, ya sangat berat ya, sangat berat. Dan itu memang apa? Karena makhluk lain tidak ini ya, tidak dibekali akal. Sebenarnya secara rasional ya, sesungguhnya hanya walaupun dikatakan manusia nggak sanggup, tapi di antara yang lain ya manusia dikatakan paling sanggup ya, karena ciptaan yang paling sempurna ya manusia itu dari fisik ya, akal, hati itu lengkap.
Mungkin ya terlalu pede karena merasa wong kita makhluk paling sempurna ya, wa khalaqal insana, karena diciptakan manusia itu paling sempurna. Karena pede ya, ya terus siapa lagi kalau bukan manusia? Ada seperti itu. Ya amanah mengelola alam ya. Ya sekedar seharusnya bisa ya, kemudian malah membuat alam ini semakin baik ya. Reboisasi atau membuat apa? Membuat inovasi ya, sehingga bagaimana alam ini bisa terjaga baik, ya, mengurangi polusi. Sebenarnya kan bisa itu. Yang ada justru tapi sebaliknya. Makanya itu kemudian zalim. Tapi ini sudah by design ya, asingnya by design oleh Allah. Nah, karena ya nggak ada makhluk lain selain manusia. Tapi ya ini bodoh itu kan semacam metafora itu ya. Dikatakan bahwa zalim ini metafora bahwa eh, pengingat bahwa ayo kamu kan sudah dibilang pasti tidak mampu ya benar tidak mampu, sebenarnya lebih ke pengingat nih. Oke, thank you for your question. Next, Kak Kaisa Fairina. Oh ini tadi ya sudah ya. Karena soalnya kita mahas sifat apakah sebagai kelemahan bawaan manusia atau sebagai peringatan agar manusia lebih berhati-hati. Yes ya. Kelemahan tentu ada ya, tapi lebih ke ini ya betul ya, lebih peringatan ya dalam menjalankan amanah. Termasuk kalian ya, mendapatkan amanah untuk studi oleh orang tua, ya harus dijalankan. Ya, ya bahagiakan orang tua, lulus dengan memuaskan ya, IPK ya 3,5. Harapan ya seluruh sivitas akademika ya semuanya bisa lulus dengan cepat dan baik. Baik tapi lama nggak bagus juga, itu boros ya. Boros waktu ya, boros biaya tenaga. Tapi cepat dan baik. On time ya, tepat waktu, lulus tepat waktu ya dengan IPK minimal 3,5. Amin. Baik, jangan lama-lama di Unimugo ya. Gantian yang lain. Oke, yang C, relevansi fungsi penciptaan manusia dengan tantangan kehidupan modern. Ini yang tadi kita bahas ya. Manusia dilengkapi dengan ini ya. Pertama adalah iman. Iman itu adalah goodwill, niat baik. Ya. Niat baik ini apa? Tidak cukup ya kalau tidak dibekali dengan ilmu yang memadai. Seorang nakes ya tenaga kesehatan punya iman, punya niat baik, punya goodwill, ingin menolong pasien. Tapi karena bekal ilmunya kurang, bisa jadi dia mencelakai pasien. Nah, iman yang seperti ini, goodwill yang seperti ini, niat baik yang seperti ini perlu dipertanyakan. Apakah berakibat pahala atau dosa ya, karena merugikan orang lain. Walaupun niatnya baik ya. Kemudian tentu ya ketika kita sudah punya goodwill, niat baik, dibekali dengan ilmu, ya tinggal diamalkan. Baik, saya menuju chatroom. Sepertinya ada yang muncul. Dari Kak Ilham Firdaus. Allah Ta'ala memberikan beban khalifah kepada manusia, sedangkan kalau enggak salah itu Ustadz Felix Sau. Wah, Ustadz Felix pernah ngomong bahwa yang memilih jadi khalifah di muka bumi itu manusia sendiri. Ya itu tadi dia tadi kan manusia sendiri ya. Ya sebenarnya sudah by design lah. Nggak ada makhluk yang lain yang lebih siap dari manusia ya. Jadi memang khalifah itu keinginan manusia sendiri. Hanya ingin memastikan yang benar itu mana. Iya betul. Dia tadi apa? Memang manusia ya. Karena kalau yang bukan manusia itu lebih lebih nggak mungkin seperti itu loh.
Karena tidak dibekali kelengkapan seperti manusia, terutama akal dan hati nurani. Hati nurani ini kan, hati kita kan sebenarnya kan detektor ya, detektor untuk membedakan perbuatan baik dan buruk. Selama masih waras, selama masih hati nurani, hati yang terang, kita bisa ya, membedakan baik dan buruk. Dengan apa? Indikatornya kalau kita berbuat jahat, kita pasti merasa tidak tenang hidupnya. Itu berarti hati kita masih sehat ya, masih waras. Tapi kalau sudah hilang itu, berbuat jahat kok biasa saja, nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa gelisah. Ya hati nurani kita sudah berubah menjadi hati zulmani. Dari nurani terang menjadi zulmani, gelap. Itu namanya kebangkrutan rohani ya, menurut Prof. Nurholis Majid. Kemudian next dari Kak Fatimah. Dari Kak Fatimah. Apa tanggapan mengenai persepsi orang yang mengatakan nggak apa-apalah, nggak puasa kan ada pahala dari berbagi takjil. Terima kasih. Ya, ini dua hal yang berbeda ya. Puasa Ramadan bagian dari arkanul Islam, rukun Islam. Ya harus dijalankan. Kalau kemudian meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan puasa, ya dia dosa. Bahwa dia berbagi takjil, ya dia dapat pahala. Nah, tapi timbangannya menurut saya lebih apa? Lebih berat kalau meninggalkan puasa karena itu arkanul Islam. Tanpa uzur ya. Kalau ada uzur misalnya sakit berkelanjutan, ya, bahkan boleh ya, cukup mengganti fidyah makan. Bahkan pada titik tertentu, ternyata dia sakit, juga orang miskin, ya boleh. Malah bahkan mendapatkan santunan ya. Ada hadis eh, yang kemudian dia sedang puasa Ramadan, tiba-tiba ya berhubungan suami istri ya, sehingga batal. Nah, kemudian ketika disuruh bayar fidyah, beliau mengatakan, saya ini orang paling miskin di kampung saya. Malah kemudian diberi oleh Nabi makanan. Kan luar biasa Islamnya. Tapi tetap ya, ini dua hal yang berbeda. Oke, thank you Kak Fatimah. Ini pengalaman nyata ya Kak Fatimah? Dari siapa? Kemudian Kak Atika Nurcayati. Mengapa ilmu saja tidak cukup tanpa disertai iman? Oi, good question. Dan amal di era modern. Ilmu saja tidak cukup. Iya, justru ini sangat berbahaya ya. Ketika ilmu teknologi yang sangat maju dikuasai oleh orang yang tidak punya iman, tidak punya niat baik, hati yang baik, yang terjadi sekarang oleh Donald Trump. Ya. Donald Trump itu punya Amerika ya, lewat Donald Trump itu punya ilmu apa senjata perang yang luar biasa. Karena nggak punya iman dalam arti niat baik, ya justru malah sangat berbahaya. Justru ini paling berbahaya. Punya ilmu tapi tidak punya iman. Karena tingkat kejahatannya bisa sangat masif. Ini yang kita khawatirkan. Nanti kalau Iran sangat kuat menggempurnya, Donald Trump nggak tahan, dia memencet tombol bom atom. Itu yang sekarang sedang dikhawatirkan oleh negara-negara yang lain. Sangat mungkin karena kalau kita lihat tipikalnya Donald Trump itu sangat mengerikan, sangat sadis. Ini justru berbahaya ya. Teknologi teknologi apa uranium dikuasai oleh orang yang tidak punya iman, niat baik untuk bikin bom yang menyerang musuh. Ya, itu ya. Kak, siapa ini tadi? Kak Atika. Terus Kak Ainul Yakin Nurjana. Wah, namanya keren sekali ya. Sangat yakin cahaya surga. Itu ya artinya ya. Kayak Kak Yakin atau Kak Ainul Yakin. Tadi peran kewajiban manusia adalah untuk beribadah, salah satunya puasa. Misal ada seorang yang sengaja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, apakah konsekuensinya harus dijalankan bagi seorang laki-laki muslim?
tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kalau tidak ada uzur harus ganti ya, harus ganti di bulan lain. Nggak ada sakit atau tidak dalam safar. Selain ganti, ulama apa lewat jumhur ulama selain mengganti puasa di luar Ramadan juga membayar fidyah karena tidak ada uzur kecuali dia safar tadi ya, bepergian, kemudian sakit yang eh, berlarut ya sehingga tidak sembuh. Oke, thank you ya Kak Ainul Pak, Yakin. ini Pak Kemudian izin, Kak Anugrah. Yes, ya Pak, gimana? Ye, masuk ke materi Pak itu kan ada iman, ilmu, dan amal Pak. Itu seperti pertanyaannya Mbak Atika tadi Pak. Ilmu saja tidak cukup, harus disertai iman dan amal. Itu berarti ada kaitannya dengan akal dan hati nurani manusia ya Pak? yes, betul ya. Betul, karena good question ya, Kak Awam. Ya karena iman itu kan terkait hati ya. Kalau kata Nabi, hahuna di sini sambil menunjukkan hati. Ya, kita tidak bisa sepenuhnya menilai tingkat keimanan seseorang karena itu tersimpan di dalam hati. Tidak tidak semua bisa apa tersurat secara lahiriah. Jadi iman ini ya hati ya, nah, ilmu yaitu akal, kemudian diamalkan. Disinilah apa kesempurnaan manusia. Kemudian Kak Anugrah, yang berapa sih? Oke, masih ada ya. Kemudian Kak Anugrah, jika ada manusia yang dasar dia dalam membedakan hal dan benar itu rusak, apa ada cara memperbaikinya? Dan sebenarnya itu penyebabnya apa ya? Karena lingkungan yang salah atau dari dia sendiri? Karena manusia itu kan makhluk FOMO. Oh iya, FOMO di era medsos ya. Oke, pertama yang dasar dia dalam membedakan hal benar dan salah itu rusak. Cara memperbaikinya ada ya. Karena prosesnya hati nurani kita menjadi zulmani karena kita itu nekat ya, nekat bermaksiat, nekat apa tidak menjalankan kewajiban, nekat mengamalkan apa yang diharamkan. Cara memperbaiknya dibalik ya, bagaimana apa perintah-perintah Allah semakin banyak yang dijalankan, larangan-larangan Allah semakin banyak yang eh, dijauhi. Itu bisa eh, mengembalikan fungsi hati kita sebagai detektor ya, kembali bersinar. Ya. Penyebabnya ya lingkungan sangat mungkin ya kita salah memilih lingkungan, bisa juga dari diri sendiri ya. Ya penyebabnya tadilah apa nekat ya, nekat melakukan maksiat, nekat melakukan dosa. Apalagi kalau sudah rutin itu ya, itu bisa jadi habit, bahkan bisa jadi habitus ya, itu lebih berbahaya. Tapi tapi selalu bisa ya, selalu bisa jika kita punya goodwill ya, niat yang baik untuk merubah ya menjauhi larangan-larangan tadi ya, sebanyak mungkin menjalankan kewajiban. Oke, kelasnya keren ini ya, Pak, pertanda mau nambahin juga. cerdas. Oke, silakan. Berarti kalau nekatnya itu dalam bentuk keingintahuan bisa juga ya, Pak? Kalau apa? Kalau Nekatnya itu bentuk oh keingintahuan. pengetahuan untuk Ya, ibaratnya tadi Bapak bilang nekat dalam berbuat maksiat, nekat ya dalam betul berbuat berarti keingintahuan gitu ya. keingintahuan. Saya nggak bisa nangkap ya. Iya, maksudnya ingin ingin tahu gitu gimana rasanya maksiat atau ingin tahu gimana Oh, iya. gimana gitu. Ya, ya Bisa maksiat. juga tahu nggak? Ya, ya bisa juga ya. Bisa juga orang bermaksiat itu eh, hanya ingin tahu ya, ya itu bisa saja. Tapi ya bahasanya itu kalau sudah tahu
kemudian nagih gitu ya, kebablasan itu yang berbahaya. Yang yang memungkinkan jadi zulman itu kan karena membiasakan diri bermaksiat sebenarnya kan, menjadi habit atau bahkan menjadi habitus berbuat sudah terbiasa mungkin awal meninggalkan sholat biasa karena nekat meninggalkan sholat terus ya jadi biasa tidak sholat. Cara mengembalikannya ya kembali ke arah yang berlawanan tadi. Saya kira masuk itu ya. Ada memang orang yang bermaksiat nyoba-nyoba, ya. Terutama ini ya narkoba ya, yang saya tahu seperti itu. Karena pengen tahu, tapi ya itu bahayanya bisa jadi candu. Makanya jangan nyoba-nyoba. Apalagi zina, nyoba zina bisa kebablasan ya, karena bisa jadi candu. Masya Allah. Maaf ya. Kemudian izin bertanya, jika seorang muslim sudah memiliki iman dan ilmu, mengapa orang masih banyak tetap menyebarkan hoax di media sosial tanpa memeriksa kebenaran? Wah ya, ini saya risetnya juga tentang ini ya, media sosial, tentang etika juga. Nah, iman, sudah memiliki iman ya. Iman itu kembali ke tadi ya. Iman itu yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah dan berkurang. Yazid bitoah, iman kita akan bertambah ketika kita taat kepada Allah. Wayankus dan iman kita berkurang ketika bil maksiat, ketika kita bermaksiat. Ya, ketika dia menyebarkan hoax di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya, ya, berarti imannya sedang lemah. Atau bisa jadi ya, karena dia tidak begitu paham ya. Eh, Mungkin dikira itu bukan hoax ya. Adalah orang yang menyebarkan sesuatu yang sebenarnya itu hoax tanpa dia ketahui bahwa itu hoax. Baru setelah diklarifikasi, oh itu hoax. Ya, ini tinggal ini beda ya ketika dia sudah tahu itu hoax tapi sebar, ya jelas itu dosa. Tapi kalau dia tidak tahu kalau itu hoax kemudian disebar, itu berlaku kaidah fikih Rufi al kolam ya diangkatlah pena tidak dicatat seperti orang pelupa pertama anak kecil sampai dia balik ya tidak dicatat dosa maupun pahala orang tidur sampai bangun orang mabuk sampai sadar ya orang tidak berakal sampai dia berakal. Oke, good question Kak Rina Amelia dan Kak Doni Nur Hidayat dan Raflin Adianto. Pak Raflin ya. Maka masih ada orang yang berpuasa tapi tetap melakukan perbuatan yang tidak baik seperti bohong, marah. Adakah puasanya tetap bermakna? Ya puasa itu ada 3 jenjang ya. Pertama jenjang jasmani. Puasa yang memang bisa menahan diri dari makan minum dan berhubungan seksual. Secara fikih puasanya sah. Kemudian jenjang yang lebih tinggi, jenjang nafsani. Ya, ini nafsani ya, seperti eh, tidak berbohong, tidak marah. Ya, prinsip cara fikih puasanya sah. Tapi kata Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu mengatakan kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasanya sah, tapi dia tidak bisa dapat hikmah dari puasa. Itu ya, Kak Raflin. Thank you for your question. Dan Kak Awang, berarti masih kurang ilmu Mbak, karena menyebarkan berita harus ada ilmunya benar dulu. Berarti orang tersebut sok tahu dan lemah iman karena menyebarkan kebohongan. Ya, kurang kritis orangnya. Oh iya. Ya, apalagi zaman AI ini sebenarnya kan nggak mudah juga membedakan apakah ini video apa asli atau video buatan IA ya. Seperti yang terakhir itu ya yang mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bilang buruh adalah beban negara. Secara eh, tekstual nggak pernah dia bilang seperti itu. Kemudian diedit kan dengan
AI. Seolah-olah dia mengatakan kalimat itu, walaupun substansinya sama. Ya, dia mengatakan bahwa itu bagian beban negara karena jumlah guru yang banyak, padahal gajinya mesti sedikit. Tapi karena jumlah gurunya banyak, dianggap sebagai beban negara. Bahwa dia mengucapkan diksi itu tidak pernah ya, secara langsung tidak pernah. Yang harus dilakukan seorang muslim, nikah budi ya. Yang melihat temannya melakukan hal yang kurang baik di bulan puasa agar tidak menyinggung. Maksudnya apa nih? Yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan seorang muslim yang melihat temannya melakukan hal yang kurang baik di bulan puasa agar tidak menyinggungnya. Ya, eh, kata Nabi ya, man ro'a minkum mungkaron falyughayyihu biyadihi. Apabila kamu melihat suatu kemungkaran, ya, satu hal yang kurang baik, maka rubahlah dengan tangan ya. Dalam makna kalau kamu punya kuasa ya, punya wewenang, hak sebagai atasan pimpinan itu lebih mudah. Fa'ilam yastati fa'bilisanihi. Ya, jika tidak punya tadi, ya cukup disampaikan dengan lisan. Ya bil ma'ruf ya, dengan cara yang baik, lemah lembut, sopan santun ya. Ya bagaimana agar tidak menyinggungnya. Fa'ilam yastati, tapi kalau nggak berani juga, nggak berani ngomong, ya fabi qalbihi, maka dalam hati kita mendoakan ya agar dia sadar. Nah, tapi Nabi di akhir hadis mengatakan wadalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, selemah-lemahnya iman adalah ketika kita membiarkan perbuatan yang kurang baik itu tetap berjalan. Padahal kita punya apa? Kesempatan ya untuk ya meluruskan. Ya memang perlu hati-hati ya dan juga perlu keberanian. Saya kira mampulah ya Mas Budi. Takalam bil ma'ruf, bicara dengan yang baik, yang santun. Oke, kurang 10 menit ya. Ini terakhir kayaknya ya, integrasi koneksi. Ya, ini dalam Muhammadiyah ya, eh, pendekatannya menggunakan bayani apa merujuk pada Al-Qur'an dan hadis landasannya, kemudian burhani akal tadi ya. Ini burhani akal ya, ilmu irfani dengan hati nurani. Saya kira tadi sudah banyak ya membahas tentang irfani ini. Nah, ini eh, ada apa ya? Integrasi, interkoneksi ya antara bayani burhani irfani, antara Al-Qur'an, akal dan hati ya. Termasuk ini, kemudian dari multidisiplin, ini biasanya S1 ya, multidisiplin. Nanti kalau kalian S2, interdisiplin. Kalau S3, transdisiplin. Nah, di mana ya prinsipnya eh, ada ruang perjumpaan antara ilmu, ilmu agama, seni, ilmu umum, teknologi, ngublok-ngublok jadi satu ya. Ngublok-ngublok sih. Oke. Menyusun argumen kritis tentang urgensi pemahaman tujuan penciptaan manusia. Ya karena nih ya, wa fadalnahum alal kasir liman khalaqna tafdila. Ya. Kami melebihkan sesuatu kepada manusia dengan ciptaan yang terbaik. Oke, ini ada last question ya, last opinion. Tentang orang yang melanggar larangan Allah karena awalnya ada rasa ingin tahu, tetapi ketika orang tersebut sudah sadar betul bahwa karena ingin tahu, Pak, tersebut sudah sadar betul bahwa hal tersebut itu salah, tapi sesekali untuk meninggalkan atau sudah bertobat, nanti melakukan itu lagi, menurut Bapak karena apa? Tapi kalau sudah tahu itu perbuatan dosa, ya, eh, walaupun itu ingin cicipi ya tetap ya, tidak berlaku kaidah rufi al-qalam tadi, tetap dicatat sebagai dosa. Susah bertobat, ya, kalau susah bertobat, kadang ini ya karena eh, apa itu biah ya kalau dalam bahasa Arab harus mencari ini lingkungan baru ya lingkungan yang dia memungkinkan jauh dari itu
Saya dulu pernah ya. Ah, saya tidak ingin mengatakan bahwa rokok itu jelek. Tapi bagi saya ingin meninggalkan rokok ya. Karena fatwa Tarjih Muhammadiyah haram rokok itu ya. Saya saat itu sulit ya meninggalkan rokok. Ya, karena teman-teman saya semuanya merokok. Dulu di IAIN pernah seperti itu ya. Eh, tapi ya bisa setelah mengurangi jarak dengan mereka dan mereka juga mulai paham. Rasanya ya sepet ya. Tapi memang harus ada niat yang kuat ya untuk menjauhi. Sama aja lah merokok, nyabu, narkoba, berzina. Sekali nyemplung bisa ketagihan. Makanya ya, jangan nyemplung ya. Oke, Kak Rina Amelia lagi nih ya. Kak Budi. Yang harus dilakukan seorang muslim melihat temannya melakukan puasa agar tidak menyinggung. Oh ini sudah ya. Ini apa lagi? Dari Kak Aziza. Jika ada orang berpuasa namun mereka pacaran tapi mereka tidak bersentuhan tangan dan tidak melakukan hal yang tidak selayaknya, apakah puasanya sah? Ya itu namanya ta'aruf ya, tidak ngapa-ngapain. Ya ta'aruf boleh ya, menjaga diri, jangan sampai berhalwat. Tapi Al-Quran ya mengingatkan wala taqrabus zina ya, jangan mendekati zina. Ya artinya kalau sudah cocok ya menikah aja ya, jangan pacar. Eh, karena itu bagian dari menjauhi zina. Nah, bagaimana hukumnya malam orang minum khamar, paginya puasa, apakah diterima? Ya, ini berlaku kaidah Rafi al-Qalam ya, bahwa ketika dia sahur atau niat, dia harus sudah terbebas dari apa mabuknya atau dia sudah sadar penuh, itu baru diterima ya. Kalau saat apa sahur niat itu masih dalam keadaan mabuk ya tidak diterima. Karena syarat beribadah tadi ya salah satunya eh, di luar rufial kolam ya, dalam keadaan sadar. Mabuk kan nggak sadar mas ya. Oke, saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Nih, kelasnya keren ya, diskusinya hidup. Jangan lupa nih untuk nambah nilai ringan itu, cuman resum ya, resum apa yang kita dapat pada hari ini. Tuh Mas Rizal dengerin, tapi jangan dilakukan ya, karena sering di rumah sendiri. Oke, haya nahtatim hadal majlis biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu. Thank you. Saya beri aplaus untuk diri sendiri. Oke, saya izin end meeting semuanya. Sehat, sukses, dan berkah selalu untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, saya izin end meeting. See you again.